Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, menceritakan sebuah kisah-kisah, kita absen dulu. Kalian semua yang nonton ini dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah ya. Nah, kita tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang menonton Fakta Kehidupan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas sebuah kisah dari salah satu subscriber kita yang udah ngirimin ceritanya nih. Subscriber kita ini menceritakan kisahnya, perjuangannya menghidupi kedua anaknya saat ditinggal pergi oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab. Gimana nih? Ada seorang ibu rumah tangga berjuang menghidupi kedua anaknya saat ditinggal pergi oleh suaminya sendiri. Pasti banyak banget dong dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Ya, ini juga pelajaran juga ya buat kita semua ya, untuk orang-orang, untuk kita semua yang mau menikah, mau membangun rumah tangga, itu memang benar-benar harus disiapkan mentalnya. Disiapkan segala sesuatunya ya, terutama kepercayaan satu sama lain. Karena namanya juga berumah tangga, pasti banyak cobaannya. Banyak halangannya. Apabila kita tidak siap secara mental ataupun psikis dan persiapan-persiapan kita untuk menikah, untuk menjalankan sebuah pernikahan, ya pasti akan hancur di tengah jalan. Nah, seperti kisah ini, salah satu subscriber kita, seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Endang. Nah, Endang ini itu adalah seorang ibu rumah tangga beranak dua. Dan dia tuh punya suami yang namanya Pak Panca. Pak Panca ini adalah seorang suami yang hidupnya ya kasar dia tuh. Dia kasar sama anak dan istrinya. Dia cuma bekerja di sebuah toko emas. Dan dia itu harus menghidupi anak dan istrinya. Dia tuh jadi kasar. Ya mungkin karena faktor ekonominya itu. Bu Endang itu sabar. Nah, pada suatu hari Bu Endang itu di rumah sendiri bersama kedua anaknya. Anaknya Bu Endang yang paling besar atau paling dewasa itu ya umurnya kurang lebih ya sudah kelas 1 SMP. Tapi dengan keterbatasan ekonominya, akhirnya anaknya putus sekolah. Ya bagaimana ya seorang anak sekolah SMP, sedangkan keuangan atau ekonominya orang tuanya itu ya pas-pasan aja. Kadang buat makan aja nggak ada, apalagi buat sekolah. Ya namanya juga sekolah itu butuh uang buku, uang seragam, belum lagi uang SPP dan sebagainya, ditambah uang jajannya lagi. Nah, apabila anak ini sekolah itu selalu diolok-olok, selalu dihina-hina karena keterbatasan ekonominya itu. Anaknya itu akhirnya minder, ditambah lagi pertumbuhannya itu tidak seperti pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya itu gizinya lengkap, badannya tinggi-tinggi, badannya besar-besar, sedangkan anak Bu Endang itu kecil. Ya bagaimana, makannya aja jarang, terus makannya juga nggak bergizi, ala kadarnya aja. Kadang ada nasi ya makan nasi, sama lauk pauknya seadanya, ditambah kadang kalau nggak ada nasi makannya ubi. Ya udah kayak gitu, ya pertumbuhannya kurang, nggak sama seperti anak-anak pada umumnya. Akhirnya dia minder, akhirnya memutuskan untuk tidak sekolah lagi. Bu Endang cuma bisa pasrah. Nah, anak keduanya Bu Endang itu lagi balita. Dia masih menyusu Bu Endang kala itu. Nah, Bu Endang pada suatu hari itu di rumah seorang diri bersama kedua anaknya itu. Bingung. Anak yang paling besar ngomong, "Bu, aku lapar, aku pengen makan. Ibu ada apa yang bisa dimasak untuk dimakan?" Kata salah satu anaknya itu yang paling besar, "Maaf nak, ibu nggak punya uang. Ibu juga berasnya sudah habis. Ibu bingung harus gimana." Bu Endang pasrah dengan keadaan seperti itu. Lagian bapakmu udah lama banget nih ngasih uang. Uang yang belanja bulan kemarin udah habis beberapa hari yang lalu. Sekarang beras sudah habis, ibu nggak punya apa-apa. Terus gimana Bu? Aku lapar banget, aku pengen makan. Apa aku harus cari sesuatu untuk bisa dimakan? Anaknya biasa pergi, kadang tuh dia tuh nyari ubi-ubian. Kadang nyari sesuatu di kebun-kebun tetangga untuk bisa ia makan bersama keluarganya, bersama ibunya.
Janganlah nak, kamu jangan nyuri-nyuri kayak gitu lagi. Ibu malu, bahwasanya kamu sering ngambil ubi-ubi di kebun mereka. Ibu malu, nggak enak. Terus gimana Bu? Adik juga udah nangis terus dari tadi. Anaknya yang kecil, anaknya Bu Endang emang nangis dari tadi. Nangis terus nangis. Seakan-akan dia tahu dia tuh pengen makan. Bu Endang itu menyusui si bayi itu udah nggak keluar asinya lagi karena Ibu Endang aja nggak makan. Kadang kalau anaknya itu menyusu nggak keluar airnya, nggak keluar asinya, itu payudaranya atau susunya Bu Endang itu digigit. Ya karena saking laparnya gitu loh. Anak-anak balitanya pun ya udah nggak kayak balita-balita pada umumnya, kurus, kering gitu loh. Akhirnya Bu Endang dengan berat hati, ya udah deh, Ibu coba cari pinjaman beras dulu ya ke tetangga sebelah. Kebetulan ada tetangganya Bu Endang itu tetangga baru pindah. Ya tetangga-tetangga sebelumnya yang udah lama tinggal di situ udah hafal banget dengan kebiasaan Bu Endang. Selalu minjam sana, selalu minjam sini, kadang dibayar, kadang enggak karena memang Bu Endang nggak punya uang. Kadang ada beberapa tetangga-tetangga yang kalau didatengin Bu Endang itu ngunci pintu, dia langsung masuk kamar, nggak mau keluar, seakan-akan tidak peduli dengan kehidupannya Bu Endang. Bu Endang akhirnya minta ke sama tetangga yang baru ini. Nah, tetangga baru ini namanya Bu Hajah. Dia seorang haji yang baru datang, baru pindah ke daerah situ. Bu Endang tuh mencoba, siapa tahu Bu Hajah mau minjemin berasnya. Siapa tahu Bu Hajah mau berbelas kasih kepada Bu Endang. Akhirnya Bu Endang mau datang ke sana. Anaknya yang paling besar dititipin anak yang paling kecil, balitanya itu. Bu Endang datang ke sana, mengetuk pintu. Duk 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 duk, permisi. Akhirnya dibukakan sama Bu Hajah. Oh, Bu Endang, ada apa Bu Endang? Kok malam-malam datang ke sini? Kata Bu Hajah, enggak Bu, maaf repotin ini, ganggu Ibu sebentar. Kalau boleh saya minjam berasnya segenggam saja Bu, buat anak saya. Anak saya dari siang belum makan, kata Bu Endang. Ya Bu Hajah yang mendengarkan kata-kata Bu Endang itu bahwasanya anak Bu Endang belum makan itu miris, kasihan. Ya ampun kok belum makan Bu? Ya udah tunggu sebentar ya. Bu Hajah masuk. Setelah masuk itu keluar membawa kresek, ya berukuran sedang lah ya, berisikan beras. Menyodorkan ke sama Bu Endang. Ini Bu, ya ampun Bu, terima kasih banyak ini Bu, ini banyak sekali Bu. Udah nggak apa-apa, ini buat anak Ibu dan Ibu di rumah, buat masak. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Nanti apabila saya punya uang, saya berjanji akan menggantinya dengan uang, kata Bu Endang. Bu Endang berjanji bahwasanya apabila Bu Endang punya uang, pasti akan dibayar, pasti akan diganti. Iya, tenang aja Bu, iya tenang aja. Sekarang Ibu bawa masak di rumah buat anak-anak Bu Endang. Akhirnya Bu Endang pun pulang dengan senang hati. Ternyata masih ada tetangga yang masih perhatian dengan dia, masih baik dengan dia, masih mau minjamkan beras untuk Bu Endang. Bu Endang pulang dengan semangatnya, senang. Membayangkan anaknya yang sudah menunggu dia di rumah. Membayangkan anak-anaknya makan nanti dengan senang. Dengan senang dia pulang. Sampailah di rumah. Bu Endang pun langsung masak. Ya sedikit lah. Kira-kira setengah gelas dimasaknya untuk mereka bertiga. Dimasak. Sisa berasnya ia taruh di lemari, dikunci rapat-rapat. Karena apa? Kalau suaminya Pak Panca ini datang, tahu bahwasanya Bu Endang itu minjam-minjam beras sama orang-orang, dia marah, dia malu. Istrinya itu minta-minta, meminta belas kasihan kepada tetangga-tetangga. Dia tuh malu, nggak mau kayak gitu. Akhirnya dikunci rapat-rapat. Akhirnya dimasak itu beras setengah gelas itu dimasak. Setelah dimasak ya secukupnya aja. Hemat-hemat aja makan antara mereka bertiga. Bayinya itu ya disuapin dikit demi sedikit. Sedangkan si anak yang paling besar itu makannya lahap banget. Makannya pelan-pelan, nak, kan masih panas, kata Bu Endang. Iya Bu, iya. Itu anaknya seneng banget makan, karena udah kelaparan dari tadi siang. Akhirnya setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk tidur. Hanya tidur dengan pulas. Rumah Bu Endang itu ya rumahnya cukup ya lumayan lah. Ada 2 kamar di situ, 2 kamar besar. Salah satunya itu kamarnya Pak Panca. Bukan apa-apa, Pak Panca dan Bu Endang itu emang tidurnya itu agak terpisah. Karena Pak Panca itu selalu marah apabila anaknya yang paling kecil itu nangis. Jadi akhirnya dipisah kamarnya. Itu Bu Endang itu takut. Kalau Pak Panca ini marah, takutnya lepas kendali dan mukul anak-anak. Jadinya akhirnya dipisah. Kayak gitu. Nah, akhirnya mereka tidur di kamar. Tidak begitu lama kemudian terdengar suara motor masuk. Dibukakan pintu, masuk dan memarkirnya di sana. Bu Endang pura-pura nggak tahu, dia tidur aja. Nggak lama kemudian suaminya menggebrak meja dengan keras. Endang, kamu di mana Endang? Sini kamu, kata Pak Panca marah-marah. Ada apa ini, suaminya datang marah-marah. Bu Endang yang sedang tidur pun kaget. Dia langsung mendatangi Pak Panca karena takut kalau dia marah-marah malah membangunkan anaknya, kedua anaknya itu.
Ada apa mas? Ada apa? Kata Bu Endang. Kamu masak nasi dari mana ini? Kata Pak Panca. Karena Pak Panca lihat ada piring bekas nasinya anak-anak yang belum dibereskan di meja. Oh iya mas, tadi aku beli dengan uang yang kemarin. Kata Bu Endang. Bu Endang tuh terpaksa berbohong karena apa? Takut Pak Panca tahu bahwasanya Bu Endang tuh minjem-minjem, minta-minta ke tetangga-tetangga. Dia tuh malu. Akhirnya setelah tahu bahwasanya Bu Endang itu beli, Pak Panca pun ya sedikit mereda. Aku mau tidur, aku udah makan tadi di warung, kata Pak Panca. Ya udah mas, istirahat aja. Akhirnya Pak Panca pun tidur di kamar. Ya Bu Endang pun tidak bisa menemani Pak Panca tidur karena apa? Takut anaknya terbangun. Ya Pak Panca pun emang nggak mau diganggu sama Bu Endang itu. Nggak mau diganggu sama anak-anaknya. Akhirnya Pak Panca pun memutuskan untuk tidur sendiri aja. Malah seneng kayak gitu. Entah ini suami model apa, aku juga nggak tahu nih. Udah nggak mau tanggung jawab, sukanya marah-marah. Nah Bu Endang yang jadi korban sama anak-anaknya. Nah setelah itu mereka tidur, pagi pun tiba. Bu Endang yang terbangun itu mencari suaminya. Ternyata suaminya udah nggak ada di rumah. Motornya pun udah nggak ada. Memang Pak Panca itu selalu pergi pagi pulang malam, selalu pergi ke toko emas itu. Karena pemilik toko emas itu memang jarang banget datang ke sana. Toko yang dibangun di desanya. Pikir Bu Endang, siapa yang mau beli barang semahal itu? Lagian di desanya nggak ada yang orang terlalu kaya gitu. Nggak ada orang kaya-kaya banget lah, semua standar-standar aja. Siapa yang mau membeli barang mahal itu? Pikir Bu Endang. Tapi ya nyatanya suaminya kerja di sana, ya mau gimana lagi? Yang dipasrahkan untuk menjaga, dipasrahkan untuk mengunci barang-barang dan sebagainya itu ya Pak Panca. Akhirnya Pak Panca ya diamanatin kayak gitu, ya berangkat pagi pulang larut malam. Selalu seperti itu. Dan Pak Panca semalam tuh ngomong bahwasanya hari ini tuh nggak ada uang. Karena bulan ini gajinya belum turun, belum cair. Penjualan itu ya masih sedikit, penjualan tidak begitu ramai. Jadi ya gajinya akhirnya diundur, kata Pak Panca. Bu Endang yang tahu ya udah nggak apa-apa, namanya juga dagang, namanya juga pembeli itu ya nggak selalu ramai, kata Bu Endang sabar. Paginya Pak Panca udah pergi, udah ke toko emas. Bu Endangnya udah terbangun pun akhirnya ya beres-beres rumah, nyapu, nyuci, terus ya beres-beres rumah pada umumnya sambil nunggu anaknya terbangun. Nah pada suatu ketika Bu Endang itu nyuci pakaian, lagi mau jemur pakaian di halaman rumahnya. Pakaiannya anaknya, pakaian suaminya, pakaian dia juga dijemur semua. Akhirnya di situ. Setelah jemur itu ada tetangga. Tetangganya tuh ngomong, bisik-bisik sama Bu Hajah. Bu Hajah itu ya tetangga yang kemarin Bu Hajah pinjemin beras. Kata tetangga itu sama Bu Hajah. Kayak bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya itu keras. Sehingga membuat Bu Endang tuh ngerasa malu sendiri. Ya emang Bu Endang itu yang minjam beras sama Bu Hajah. Dan tetangga-tetangga yang udah lama tinggal di sana itu tahu boroknya Bu Endang, boroknya Pak Panca. Jadi ngomong sama Bu Hajah yang tetangga baru itu. Dipanas-panasin. Bu Endang yang sedikit agak dengar itu bisik-bisik mereka, ya cuma bisa menundukkan kepala sambil berjalan lesu masuk ke rumah. Bu Endang yang masuk ke rumah lihat anaknya itu yang paling besar udah bangun, sedang berberes-beres lagi pakai baju karena habis mandi. Habis mandi kak? Iya nih ma. Adiknya udah bangun belum? Belum deh, lagi tidur kayaknya. Akhirnya pun ya Bu Endang pun datang ke sana memandikan balitanya, dimandiin. Nah setelah mandi, Bu Endang juga udah mandi. Mereka tuh bertiga duduk-duduk bermain di ruang tengah. Hiburannya cuma kayak gitu, ya mau gimana lagi. Kadang mau keluar tuh Bu Endang malu. Mau pergi-pergi tuh ya mau pergi kemana. Bu Endang juga nggak punya uang. Mau usaha apa, dia udah punya anak kecil, dia nggak bisa kerja. Hingga akhirnya itu ya jalan keluarnya ya main-main di tengah. Hingga akhirnya Bu Endang dan anak-anaknya yang memutuskan untuk bermain aja di ruangan tengah itu. Hingga suatu ketika terdengar suara ketukan pintu. Dek, 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 permisi, kata orang di balik pintu itu. Bu Endang bingung, suaranya itu suara yang berat, suara seorang pria yang berat. Tapi itu bukan Mas Panca, bukan suaminya Bu Endang. Lalu siapa? Menggedor pintunya pun ya terlalu keras, kuat gitu loh. Seakan-akan kayak ada apa ini? Akhirnya Bu Endang pun memutuskan untuk keluar. Setelah Bu Endang membuka pintunya, ada dua pria sosok tinggi besar. Badannya besar-besar. Ada apa ya Pak? Benar ini rumahnya Pak Panca, kata salah satu pria itu. Iya benar Pak, emangnya kenapa ya? Saya cari Pak Panca. Pak Panca itu punya utang udah 1 tahun nggak pernah dibayar. Utang Pak Panca 10 juta. Bu Endang terkejut. Loh, 10 juta? 10 juta itu bukan uang yang sedikit. Bu Endang aja nggak pernah megang uang 1 juta seumur hidupnya. Sekarang harus bayar hutang Pak Panca 10 juta. Itu dari mana? Untuk makan aja susah.
Untuk makan susah, sekarang harus bayar utangnya Pak Panca. Sedangkan Pak Panca suaminya nggak pernah cerita bahwasanya dia punya utang. Ada Pak Pancanya atau enggak, Bu? Maaf Pak, suami saya sedang bekerja, nggak ada di rumah, kata Bu Endang. Tempat kerjanya jauh nggak Bu dari sini? Enggak kok Pak, cuman di ujung jalan ini aja, di samping desa itu. Oh, Ibu bisa mengantarkan kami ke sana? Boleh Pak, boleh. Akhirnya Bu Endang pun ngomong sama anak yang paling besar. Nak, titip adiknya ya, jaga baik-baik. Ibu mau ke toko dulu, nemuin ayah. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Akhirnya Bu Endang pun pergi bersama kedua orang itu. Pergi. Bu Endang pun jalannya agak laju, agak kenceng. Biar jarak di antara mereka itu agak ada jaraknya. Karena takut Bu Endang tuh dilihat tetangga, dilihat orang-orang, tuh dikiranya nanti ada apa. Bu Endang tuh jaga jarak dengan kedua orang itu. Nah, setelah sampai jaraknya tidak terlalu jauh dari toko itu, Bu Endang tuh takut. Pak, itu Pak tokonya. Bapak ke sana saja, cari suami saya di sana. Pasti ada. Tokonya itu toko emas yang paling bagus di ujung itu. Oh, begitu ya, Bu? Ya sudah, saya mau ke sana. Akhirnya kedua orang itu datang menemui Panca di toko itu, di toko emas. Mereka bertiga tuh terlihat seperti ngobrol-ngobrol. Dan hingga akhirnya salah satu dari mereka itu menunjukkan arah ke arah Bu Endang sedang berdiri terpaku di situ. Pak Panca yang melihat istrinya yang ternyata yang menunjukkan bahwasanya kedua orang ini penagih hutang, itu pamannya seakan-akan marah. Tatapannya tatapan tajam sambil melotot. Bu Endang pun takut. Setelah mereka selesai ngobrol-ngobrol, akhirnya Bu Endang pun pergi langsung ke rumah. Dan ternyata setelah malam, Pak Panca itu nggak pulang lagi, nggak pulang ke rumah. Tapi keadaan ini beda. Kemarin beberapa hari Pak Panca nggak pulang itu ya biasa aja Bu Endang. Karena udah jadi rutinitasnya, udah jadi kebiasaannya. Tapi sekarang itu udah beda. Udah beda posisinya. Kondisinya sekarang tuh Bu Endang itu sedikit agak takut sama Pak Panca. Karena kejadian tadi sore. Dia tuh takut Pak Panca nggak pulang. Terus gimana gitu loh. Akhirnya udah 3 hari Pak Panca memang nggak pulang-pulang. Dan 3 hari pula berasnya Bu Endang itu sudah semakin sedikit. Hampir habis. Bu Endang juga nggak bisa tidur. Anaknya yang kecil selalu nangis dan dia juga khawatir dengan Pak Panca. Karena kedua bodyguard itu tinggi besar. Dan Pak Panca punya utang, takutnya terjadi apa-apa dan Pak Panca diapa-apain sama bodyguard besar itu. Takut terjadi apa-apa. Akhirnya pada suatu pagi, Bu Endang mendapati anaknya yang paling balita itu, yang nangis terus, rewel terus. Itu demam tinggi, demam panas. Ini gimana ini demam panas? Sedangkan dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa, nggak punya obat. Ini anaknya mau gimana? Akhirnya Bu Endang memberanikan diri membawa anaknya si bayi itu pergi ke klinik, pergi ke sebuah rumah sakit. Ke sana datang. Ya jaraknya lumayan jauh, kurang lebih ya 25 menitan dia jalan kaki. Jalan kaki dia ada henti jalan terus hampir setengah jam dia ke rumah sakit. Membawa anaknya yang nangis sambil panas badannya. Khawatir gitu loh, anaknya ini gimana? Kenapa dengan anak saya? Anak saya bagaimana? Khawatir, dia meluk anaknya erat-erat. Sampai di rumah sakit ada satpam. Ibu ada apa ibu? Ada yang bisa saya bantu nggak bu? Kata satpamnya, iya pak maaf anak saya ini sakit. Anak saya panas dari kemarin nggak turun-turun. Aku takut kenapa-napa ini pak dengan anak saya. Oh ya udah masuk aja bu, masuk. Kata satpam itu. Bu Endang tuh sedikit agak ragu. Emang kenapa bu kok ragu-ragu kayak gitu? Kata satpamnya. Maaf pak, tapi saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang untuk bayar dokter. Aduh gimana ya bu? Kalau gitu maaf bu nggak bisa masuk. Karena di dalam tuh SOP-nya ya harus bayar dulu. Salah satu rumah sakit malah mengajukan kayak gitu. Jelas-jelas anaknya Bu Endang ini lagi sakit, sekarat gitu loh. Panas nggak turun-turun, malah mikirin uang gitu loh. Nggak bisa bayar bagaimana gitu. Nggak boleh masuk, tapi pak tolong pak, anak saya udah panas. Tapi nggak bisa bu, maaf nggak bisa. Bu Endang ditolak dan disuruh pergi oleh satpam itu. Akhirnya Bu Endang nggak ada jalan keluar. Ya udah pulang lagi. Jalan sambil nangis setengah jam lagi sampai ke rumahnya. Ini Bu Endang itu bener, ya ampun jadi istri, jadi seorang ibu memperjuangannya benar-benar sampai rumah. Alih-alih berdalih sama anak yang paling besar, gimana bu nasib si adik, gimana dia? Udah nggak apa-apa dikompres di rumah aja. Ibunya nggak mau jujur, Bu Endang nggak mau jujur bahwasanya di sana tuh Bu Endang ditolak karena nggak punya uang. Dia nggak mau jujur sama anaknya, dia nggak mau bikin anaknya sedih. Akhirnya Bu Endang pun ya mengompres doang. Anaknya yang bayi dikompres. Tapi naas 3 hari kemudian itu nggak turun-turun demamnya, nggak turun-turun, semakin malah parah. Nggak ada pilihan lain. Akhirnya Bu Endang memutuskan untuk datang lagi ke rumah Bu Hajah. Dia udah nggak ngurusin malu, dia udah nggak ngurusin apa kata tetangga. Pokoknya anak saya harus bisa dirawat di rumah sakit, harus bisa diperiksain. Bu Hajah, permisi Bu Hajah. Gedor Bu Endang di depan pintu.
Oh iya Bu Endang, ada apa ya Bu Endang? Maaf Bu, maaf. Saya mohon maaf, tolong lagi Bu, tolong. Anak saya sakit, udah 3 hari demam nggak turun-turun. Saya boleh nggak minjem uangnya? Bu Endang tuh minta tolong, tangannya tuh menutup di dadanya dan minta, Bu tolong Bu, Bu Hajah tolong anak saya tolong. Dia minta pertolongan sama Bu Hajah. Bu Hajah yang melihat dan mengetahui bahwasannya anaknya Bu Endang sakit dalam keadaan ya lumayan parah. Akhirnya dia mengambil ke sakunya, ke dompetnya. Diambil 5 lembar uang warna merah. Ini Bu, buat berobat anak Ibu. Loh, kok banyak sekali Bu, banyak sekali. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sekarang yang penting, anak Ibu itu selamat, anak Ibu itu dibawa ke rumah sakit, diperiksain ada apa. Biar anak Ibu itu sehat kembali. Kata Bu Hajah, oh terima kasih ya Bu, terima kasih. Terima kasih sekali Bu, Ibu memang baik sekali. Pokoknya Bu Endang itu mendoakan yang terbaik buat Bu Hajah. Karena kebaikannya Bu Hajah. Bu Hajah itu memang sangat dermawan gitu. Emang tahu Bu Endang lagi membutuhkan. Dia tuh nggak pamrih. Dia tuh nggak perhitungan. Pokoknya kasih. Tetangga yang baik lah Bu Hajah ini. Hanya Bu Endang langsung pergi ke rumahnya, ambil anaknya sama yang paling besar, ditemenin yang paling besar, membawa beberapa baju. Sampainya di rumah sakit, karena dia udah membawa uang, akhirnya ada salah satu suster yang menyamperin Bu Endang, ada apa ya Bu? Ini Bu, anak saya demam panas banget. Akhirnya dicek, langsung dibawa ke ruang rawat, langsung sana. Ada salah satu satpam yang kemarin melarang Bu Endang hanya bisa melirik saja. Dia seakan-akan malu melihat Bu Endang. Akhirnya dibawa ke ruangan, diperiksa. Diperiksa ternyata anaknya Bu Endang mengalami penyakit tipes. Ya sekarang jarang makan, makannya sembarangan. Karena keadaan. Ya akhirnya sakitnya kayak gini, tipes kena ya. Balitanya Bu Endang kena tipes. Ya gimana? Bu Endang tuh bingung. Uang segini tuh cukup apa enggak? Buat makan aja susah. Uang segini dikasih Bu Hajah itu ya pasti kurang buat merawat anaknya, buat berobat anaknya, buat bayar rumah sakit, buat bayar obat. Bu Endang udah pusing gak karuan. Gimana ini? Akhirnya Bu Endang setelah anaknya dirawat, bilang sama anak yang paling besar, "Nak, kamu tunggu adikmu di sini ya. Mama mau pulang sebentar mengambil beberapa pakaian lagi. Kamu tunggu adikmu di sini ya. Tunggu di sini. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu langsung lapor ke suster atau enggak dokter yang jaga ya. Kalau terjadi apa-apa sama anaknya, sama adiknya yang paling kecil." "Oh iya Ma, iya. Pasti kok Bu. Aku pasti jagain adik dengan baik." Akhirnya Bu Endang pergi ke rumah, ngambil beberapa barang. Setelah mengambil beberapa baju, tiba-tiba gedoran pintu datang. Gedoran pintu ini lebih keras lagi. Bu Endang takut, ada apa ini? Kiranya Pak Panca pulang dengan marah-marah. Dibuka pintu. Ternyata ada beberapa orang yang kemarin datang itu datang lagi sambil membawa sertifikat rumah. "Maaf Bu, Pak Panca itu punya utang dan sekarang dia katanya tidak bisa bayar. Ini sertifikat rumah udah saya pegang dan dia udah tanda tangan bahwasanya rumah ini disita oleh perusahaan, oleh bank." Bu Endang udah nggak karuan di situ, udah pusing, udah ngurus anaknya, sakit, sekarang rumahnya disita karena utang suaminya. Suaminya kabur nggak tanggung jawab, ini memang suami kurang ajar banget ya, bikin geram pokoknya. Bu Endang udah nggak bisa mikir apa-apa lagi, pokoknya udahlah, aku udah pasrah pokoknya. Sekarang ambil semua pakaiannya, semua barangnya, ambil semua pakaiannya, sampai pakaian Pak Panca pun ia bawa, semua dibawa. Dia manggil angkot, pakaiannya dimasukin ke angkot. Dia bilang sama supir angkotnya, "Pak, anterin saya ke rumah orang tua saya di daerah sini." Rumahnya orang tuanya Bu Endang ini nggak terlalu jauh, ya cuma beda kecamatan aja. Berapa menit lah naik mobil angkot ini. Lah sesampainya Bu Endang di rumah orang tuanya Bu Endang, rumahnya orang tuanya Bu Endang ini tuh memang terbengkalai. Karena ya rumahnya itu diwariskan kepada anaknya yang paling bontot. Lah adiknya Bu Endang ini nggak mau nggak ngurusin rumah. Akhirnya terbengkalai. Akhirnya barang-barangnya Bu Endang dimasukin ke sana semua, dibersihkan sama Bu Endang rumahnya. Akhirnya Bu Endang tuh mikir gimana caranya ini agar bisa punya uang, agar bisa membayar rumah sakit, agar bisa makan. Gimana caranya? Bu Endang pusing nggak karuan di situ. Akhirnya Bu Endang tuh memutuskan untuk kerja. Bu Endang tuh pergi ke pasar yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari rumahnya Bu Endang. Jalan kaki ke sana, muter-muter cari kerjaan. Dari toko ke toko, toko pakaian, toko sembako, semua didatangi Bu Endang. Siapa tahu membutuhkan tenaga kerja baru. Tapi nggak ada yang mau menerima Bu Endang. Alasannya ya memang nggak ada kerjaan di sana. Bu Endang tuh duduk di toko yang tutup. Udah capek banget muter-muter, minuman yang dari tadi dihemat-hemat buat minum, sekarang udah habis. Hingga akhirnya toko itu dibuka. Terdapat seorang wanita ya umurnya ya sekitar 30 tahunan lah. Melihat Bu Endang duduk di situ. Setelah dibuka,
Ditanya, halo Bu, Ibu lagi ngapain di situ? Kata wanita itu, oh iya maaf Bu, saya numpang duduk di sini. Oh numpang duduk. Bu Endang tuh ngomong, oh maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu butuh tenaga kerja nggak ya di toko Ibu? Oh tenaga kerja? Iya Bu, soalnya saya butuh pekerjaan, anak saya sakit di rumah sakit. Saya butuh biaya untuk pengobatannya, kata Bu Endang. Wanita itu malah antusias. Oh kebetulan banget Bu, warung bakso saya ini memang lagi butuh tenaga kerja baru. Soalnya yang biasa bantu-bantu di sini itu pulang kampung dan dia katanya udah nggak mau kerja lagi di sini. Ya tapi maaf Bu, gaji di sini ya sedikit, nggak banyak. Kata wanita itu, oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya bersyukur banget Bu apabila saya bisa bekerja di sini. Saya nggak peduli gajinya seberapa, yang penting anak dan saya itu bisa makan. Kata Bu Endang, ya udah Bu, kalau Ibu mau, mulai besok Ibu bisa kerja di sini. Soalnya hari ini saya libur dulu Bu, masih tutup. Kata wanita itu. Iya Bu, iya besok pasti saya ke sini. Ibu datang ke sininya pagi ya Bu ya, buat ikut bantu-bantu masak bakso di sini. Iya Bu, iya. Akhirnya Bu Endang pergi ke rumah sakit. Nah besoknya itu Bu Endang baru kerja. Lah Bu Endang itu digaji dari bekerja di warung bakso itu hanya 50.000 per hari. Ya uangnya sedikit, cuman ya cukup buat dia sama anak-anaknya. Bu Endang juga bisa menabung untuk anaknya untuk bisa melanjutkan sekolah lagi dan bisa membayar rumah sakit anaknya yang balita itu. Nah sekarang Bu Endang itu terus bekerja keras untuk kedua anaknya, berjuang seorang diri tanpa suaminya si Pak Panca itu yang pergi entah kemana dan nggak pernah pulang-pulang lagi. Bu Endang sudah melupakan Pak Panca, fokus untuk menghidupi kedua anaknya. Nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Perjuangan seorang ibu menghidupi kedua anaknya telah ditinggal oleh suaminya yang tidak bertanggung jawab itu. Nah semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmah dan nilai-nilai penting agar bisa dijadikan contoh pada hidup kita. Perjuangan seorang ibu, perjuangan gigihnya dan dedikasinya kepada anak-anaknya. Nah begitulah. Nah mungkin kalian semua yang pengen ngirimin kritik dan saran untuk channel Fakta Kehidupan, kalian bisa kirimkan lewat komen-komen. Nah, kalian juga bisa ngirimin kisah-kisah kalian atau cerita-cerita kalian yang menarik. Ya, hampir-hampir mirip dengan ini atau kisah-kisah kalian. Kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.